Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang kami taati, yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Komarudin, yang kami hormati seluruh sivitas akademika Universitas Komarudin, para mahasiswa dan para santri sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita sekalian bisa bersilaturahim dalam acara pengajian pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh Universitas Komarudin. Mudah-mudahan silaturahim kita ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, bisa menjalankan puasa sampai selesai, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dan sudah mengangkat derajat kaum perempuan sehingga bisa seperti sekarang ini, bisa berkiprah sama dengan orang-orang yang lain, bisa bisa menjadikan ikut bekerja sama dalam pembangunan yang ada di negara yang kita cintai ini. Adik-adik, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada saat ini saya akan membahas tentang dalam perspektif Islam. Kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai para manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu dalam jenis laki-laki dan perempuan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Lita'arafu, yaitu untuk supaya saling mengenal. Di sini tidak hanya saling mengenal, ditafsiri tidak hanya saling mengenal, tapi saling bekerja sama. Maka kita sebagai sesama makhluk Allah telah diberikan oleh Allah sebuah kebebasan untuk membangun dunia ini, atau kalau di Indonesia membangun negara ini. Di sini kita melihat bahwa Islam selalu mengusung nilai kesetaraan. Tidak hanya isu-isu yang terkait perempuan yang termarginalkan, namun sekaligus secara luas. Jadi di dalam Islam tidak hanya memandang antara perempuan dan laki-laki. Di situ tadi inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi tidak hanya kaum perempuan dan laki-laki saja, tetapi membahas secara general.
Jadi kita tidak boleh meremehkan satu sama lain, baik itu antara sesama laki-laki dan perempuan atau sesama bangsa, dan juga sesama kaum-kaum yang termarginalkan seperti anak-anak dan juga orang-orang difabel. Nah, di sini kita melihat bahwa semua oleh Allah diberikan hak-hak yang sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi kaum perempuan dan laki-laki tapi membahas secara kita satu sama lain, baik itu antara sesama laki-laki dan perempuan atau sesama bangsa, dan juga sesama kaum-kaum yang termarginalkan seperti anak-anak dan juga orang-orang difabel. Nah, di sini kita melihat bahwa semua oleh Allah diberikan hak-hak yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Takwa di sini adalah manakala kita bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah. Oleh karena itu para mahasiswa sekalian, bahwa kalian semua bisa berprestasi sesuai dengan kemampuan kalian semua. Yang perempuan tidak perlu untuk minder bahwa kita adalah kaum perempuan. Begitu juga yang laki-laki tetap semangat untuk saling bersaing dengan kepada jenis yang lainnya. Kita bersaing hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kita selalu bersaing untuk itu. Kita ketahui bahwa pada saat zaman sebelum Rasulullah diutus untuk membawa agama Islam, kaum perempuan saat itu sangat tersudutkan. Jadi sudah tahu tentang, kalian saya yakin sudah tahu tentang sejarah Islam, bahwa pada saat itu ketika ada keluarga yang melahirkan perempuan, maka akan menjadi malu. Maka anak tersebut akan dikubur secara hidup-hidup. Jadi karena malu dengan punya anak perempuan, maka harus dimusnahkan. Nah, sekarang dengan datangnya Rasulullah, maka Rasulullah mengangkat derajat kaum perempuan. Bahkan dalam Al-Quran Allah memberikan satu surat khusus untuk perempuan, yaitu pada surat keempat, yaitu surat An-Nisa. Di situ An-Nisa itu adalah berarti perempuan, yang berarti di situ Allah mengangkat, memberikan khusus, bahwa kedudukan khusus kepada kaum perempuan. Di dalam Al-Quran juga hak-hak warisan untuk perempuan juga dibahas. Kita kalau dulu semua harta benda adalah untuk diberikan kepada orang laki-laki, maka di dalam Al-Quran disebutkan di situ bahwa perempuan juga punya hak untuk hak waris. Perempuan juga punya hak untuk menikah secara resmi.
Islam melarang kita menikah tanpa jaminan hukum, dan kalau kita bercerai itu adalah dengan cara yang manusiawi. Oleh karena itu betapa tingginya kaum perempuan di agama Islam. Sebelumnya pada saat Rasulullah belum diutus untuk di dunia ini, kaum perempuan itu menjadi rebutan. Jadi kaum perempuan itu ketika perang maka akan apa? Akan terjadi perebutan dari kaum laki-laki. Oleh karena itu Islam sangat mendukung pada perempuan. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kita menyuruh selalu berlaku adil kepada seluruh kerabat dan berbuat kebaikan, dan melarang perbuatan keji dan mungkar, dan memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat memberi pelajaran. Di sini kita tahu bahwa tidak ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Di sini kita tahu tidak ada perintah kepada khusus laki-laki, tapi juga kepada perempuan. Punya hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah. Dulu Allah itu ketika bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan setan, bertemu dengan Nabi Adam, atau itu bahwa di sini akan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah fil ard, di dalam bumi ini. Di situ dikatakan bahwa tidak disebutkan khalifah itu laki-laki atau perempuan. Maka betapa Allah itu sangat adil sekali. Nah, di sini di dalam ayat manapun atau di dalam hadis manapun kita tidak pernah menemukan mana yang melarang kaum perempuan aktif di dalam kegiatan sosial. Tidak ada sama sekali. Karena itu kaum perempuan bisa berbuat apa saja di dalam masyarakat. Maka di dalam organisasi keagamaan apapun, sosial keagamaan apapun, sekarang itu selalu ada organisasi perempuan. Contohnya di dalam NU kita menemukan adanya muslimat dan fatayan. Di dalam Muhammadiyah kita menemukan organisasi Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Di situ kita melihat bahwa peran kaum perempuan itu sangat penting sekali dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu betapa kita tidak perlu saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Maka dalam pembangunan negara dan bangsa ini, maka kaum perempuan itu sangat penting sekali. Sampai ada hadis seperti ini, al-mar'atu imadul bilad, bahwa perempuan itu adalah tiang dari negara. Di dalam sebuah perkataan disebutkan seperti ini, jika ada pemimpin laki-laki yang sukses, maka di belakangnya pasti ada istri
yang mendorong dan selalu memotivasi suami untuk menjadi sukses. Itu pentingnya perempuan dalam agama Islam. Kita lanjutkan pembahasan gender, maksud kami pembahasan tentang gender dalam perspektif Islam. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, dalam Islam Allah tidak mendiskriminasi manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Ini ada dalam poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita sekarang menemukan bahwa pada kondisi sekarang banyak negara-negara yang juga dipimpin oleh kaum perempuan dan berhasil. Di Jawa Timur, gubernur kita adalah perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum perempuan itu sekarang sudah maju dalam hal apapun, prestasi apapun, dalam hal penelitian. Maka kalau di Universitas Komarudin saya sarankan untuk saling bekerja sama dalam hal penelitian. Kalau dulu perempuan itu sangat termarginalkan. Contohnya adalah kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ketika kita membahas sesuatu selalu perempuan itu selalu dilupakan. Contohnya adalah ketika saya kemarin sebelum dilantik menjadi wakil bupati. Nah, dalam suratnya tersebut saya hanya diberi tempat duduk untuk istri, tetapi tidak ada tempat duduk untuk suami. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kadang-kadang dalam protokoler dan lain sebagainya itu kaum perempuan terlupakan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Kenapa demikian? Karena penelitian apapun itu kadang-kadang banyak kaum perempuan yang juga sangat berhasil. Nah, ini para mahasiswa harus punya motivasi, mahasiswi terutama khususnya punya motivasi untuk senantiasa maju sama dengan yang lainnya. Kita tidak boleh mengalahkan satu sama lain, tetapi kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Maka kita perankan diri kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika kalian yang bercita-cita menjadi ahli informatika, maka nanti kerjasama antara keduanya juga harus dilakukan. Ada yang dari jurusan industri. Apakah ada perempuan yang ada di industri? Ada. Banyak sekali general manager dan juga komisaris yang juga dijabat oleh para ibu-ibu atau kaum emak-emak. Oleh karena itu kita semua dalam membangun bangsa ini selalu mengingatkan bahwa kita tidak ada yang di bawah atau di atas.
Dari kesimpulan tersebut, maka kita tahu bahwa tidak ada diskriminasi manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Buktinya adalah bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai abd atau hamba. Jadi semuanya adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu antara laki-laki dan perempuan sama-sama diminta untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada perbedaan bahwa laki-laki yang menyembah saja atau yang sholat saja, yang perempuan nggak usah sholat. Tidak ada seperti itu, tapi kewajiban itu sama semua, tidak ada perbedaan. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Jadi boleh ada pemimpin perempuan dan ada pemimpin laki-laki. Saya tidak akan beda-bedakan. Yang penting adalah mana yang mampu dan mau membangun bangsa ini. Jadi tidak perlu adanya pokoknya yang jadi ketua BEM harus laki-laki, tidak harus seperti itu. Tapi mana yang mampu. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Kita syahadat dengan cara yang sama. Kita tidak ada bahwa syahadatnya perempuan seperti ini, syahadatnya laki-laki seperti ini. Semuanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita punya Rasul yang sama dan juga Allah yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ketika kita beribadah secara sempurna, maka kita akan mulia di sisi Allah. Tapi barang siapa yang tidak takwa kepada Allah, baik itu laki-laki dan perempuan, maka tahu sendiri apa yang menjadi ganjarannya. Oleh karena itu kita beribadah sesuai dengan apa yang kita yakini, yaitu sebagai Islam maka kita harus sholat, harus melaksanakan zakat, harus puasa seperti sekarang ini, dan kalau mampu nanti kita bisa melaksanakan haji bersama-sama. Jadi itu adalah yang menjadi rukun Islam yang harus kita laksanakan. Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Quran menyerukan keadilan, keamanan dan ketentraman seperti dalam surat An-Nisa pada ayat 58. Maka kita semua juga harus mengutamakan kebaikan dan pencegahan kejahatan bersama-sama. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Di sini sungguh Allah telah memuliakan bani Adam atau manusia, wa hamalnahum, dan bahwa mereka fil barri wal bahr, di dalam lautan dan juga di dalam wal bahr, dan juga di dunia ini atau di bumi ini, wa razaqnahum minat thayyibat, memberi mereka rezeki yang sama dengan rezeki kebaikan, wa faddalnahum ala katsirin, dan memberikan kelebihan yang banyak, mimman khalaqna tafdila. Jadi di situ kita melihat bahwa kita semuanya adalah mulia di sisi Allah. Kemudian diberikan Allah rezeki yang sama. Hanya tergantung kepada ikhtiar kita masing-masing. Maka di situ kita melihat bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak ada sama sekali mendiskreditkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, baik laki-laki dan perempuan, selalu bersemangat untuk belajar agar senantiasa kita mendapatkan kesuksesan sesuai dengan ikhtiar kita masing-masing. Kita harus selalu berusaha
kita harus selalu belajar dan kerja keras. Jika kita tanpa usaha, maka tidak ada kesuksesan dalam diri kita masing-masing. Allah tidak akan memberikan sesuatu dengan sangat mudah, tetapi harus dengan usaha kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya uraikan tadi bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan puasa kita yang tinggal beberapa hari ini bisa kita selesaikan dengan baik, ibadah kita diterima Allah, dan kita semakin tambah semangat, tarawihnya tambah semangat, jangan hanya belanja saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.